kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi mencapai target super target di atas 100%. Kalau pemikiran fakta, data, ada. Poros literasi, berbagi ilmu, berbagi informasi. Siang hari ini Poros Literasi kedatangan tamu dari UPT IT Universitas Islam Syekh Yusuf. Terima kasih kunjungannya. Gini, sekarang kan eranya digital ya. Betul. Orang bicara digital. Nah, tentu kita sebagai masyarakat bagaimana bisa menangkap peluang di era digital itu menjadi sebuah penghasilan, ya, hal-hal yang produktif, baik untuk berkarya dan sebagainya. Kalau menurut Pak Taufik, kiranya apa yang bisa kita ambil dari peluang-peluang yang ada di era digital seperti ini, Pak Taufik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Poros Literasi, khususnya Pak Sugeng Lubar dan Pak Bagus ya, selaku rekanan. Jadi begini ya teman-teman, ya rekan-rekan semua. Kaitan digital, era digital memang dibangun pada tahun 2014, di mana era digital itu munculnya itu tahun 2004 boomingnya. Ketika itu yang diperakasai browser adalah Yahoo waktu itu, Alta Vista waktu itu, dan yang lain sebagainya. Namun pada era 2013-14 itu mulai yang namanya sosmed itu membooming ke masyarakat gitu. Membooming. Jadi sudah ada sebetulnya, namun kaitan memboomingnya itu belum terimplementasi. Nah, dengan adanya teknologi, dengan adanya beberapa aplikasi dan beberapa device yang memang mendukung untuk dipergunakan oleh masyarakat, nah disitulah beberapa sosial media, beberapa digital literasi, beberapa digital aplikasi itu mulai menunjukkan suatu kebermanfaatan atau usability. Ya. Jadi ada faktor usability, ada faktor functionality di situ. Nah, kemudian dari beberapa faktor itu dan semakin berkembangnya dan semakin banyak sekali user menggunakan dan usability-nya, maka ada suatu reward gitu, pendapatan lah. Yeah. Ya. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memang cerdas dan memang mereka pintar, piawai dalam memanfaatkan kondisi seperti itu, akhirnya banyak sekali bermunculan, mulai dulu dari Facebook, Twitter, gitu kan. Ya jujur aja, saya sendiri untuk mencari data itu dari Twitter. Ya. Saya mencari data dari Twitter dan Facebook waktu itu juga memang berkembang terus, dan akhirnya Facebook mengeluarkan suatu sosial media itu WhatsApp, ya. Dan waktu berjalan, ya, kaitan dengan video-video streaming, video-video konten, waktu dulu muncul YouTube. Namun YouTube itu memang tidak begitu booming seperti sekarang setelah diakuisisi oleh Google, ya. Setelah diakuisisi oleh Google, YouTube sangat pesat sekali. Dan memang tidak hanya YouTube saja yang banyak digunakan, ada TikTok dan lain sebagainya. Namun di sekarang ini, kenapa di kalangan, saya bicara kalangan akademis, Pak. Jadi di kalangan akademis itu YouTube sekarang membooming, Pak. Apalagi sekarang pada era, maaf ya, kondisi sekarang ya kita sedang ada ujian global seluruh dunia. Jadi pandemik ya, pandemik kita tidak bisa pungkiri, itu sudah bencana, bukan bencana, bahkan itu sudah kasus global ya Pak ya, bukan hanya di negara kita saja. Nah, YouTube bisa mengambil peran gitu loh Pak. Itu yang saya salut gitu. Sampai-sampai saya bicara saja di sini, ada suatu aplikasi sistem pembelajaran daring itu dalam penyampaian materi atau penyampaian kaitan dengan bahan ajar, ya, bahan kuliah, itu di situ linknya
disarankan atau menggunakan YouTube, Pak. Gitu. Bapak Ibu bisa dicek lah di Spada Indonesia yang biasa perguruan tinggi gunakan, walaupun perguruan tinggi memiliki beberapa e-learning. Gitu. Dan YouTube ini sangat bagus gitu, sangat berpotensi. Contoh, saya sendiri, saya mencontohkan saya sendiri. Saya tahun 2019, Pak, 2019 mulai lirik YouTube, namun saya tidak fokus waktu itu, Pak. Kemudian pada saat bulan April, Maret, karena kondisi seperti ini, saya April 2020. 20, betul. Ya. 2020, Pak Sugeng, saya berpikiran bagaimana saya bisa menyampaikan ke mahasiswa saya terkait dengan materi saya. Karena kalau melalui saya rekam video kirim ke mereka itu kapasitas besar, gitu kan. Dan mereka pun memutarnya satu persatu, gitu. Kalau dengan sosial media kan mereka itu cukup satu tempat, mereka masuk semua ke situ. Nah, dan alhasil saya coba menggunakan YouTube, walaupun saat itu saya tidak tahu menahu YouTube itu ternyata ada rewardnya, gitu. Ternyata ada hasil atau penghasilan dari situ. Jadi artinya dari sisi kemanfaatan untuk delivery informasi lebih mudah ya, lebih gampang bisa dimanfaatkan oleh para pendidik gitu ya. Betul. Cuman permasalahannya gini, banyak kaum awam yang tidak ngerti sih bagaimana manage YouTube supaya dapat yang tadi disampaikan reward atau pendapatan. Kan lumayan juga gitu kan, apalagi di era pandemi yang lebih cenderung secara ekonomi krisis yang mengalami kekurangan pendapatan gitu kan, atau pengurangan pendapatan di pribadi. Di masyarakat itu gimana manajemennya supaya bisa ya punya reward, mendapatkan pendapatan tambahan dan sebagainya selain memberikan manfaat yang lain seperti itu. Baik, jadi gini Pak, dulu ya di awal, berarti maksudnya awal ya karena April Maret ya, Maret April. Jadi di awal 2020 itu saya coba beberapa video saya upload di situ, konten. Saya masih belum begitu piawai dalam menggunakan media aplikasi video editing waktu itu. Saya pakai, ada masukan beberapa rekan-rekan dari yang sudah menonton tersebut video saya. Kontennya apa namanya? Kalau saya kontennya itu tentang teknologi, informasi dan pendidikan. Oke, nama ininya, nama channelnya? Channel saya Taufik Hidayat Kreator. Taufik Hidayat Kreator. Sudah monet? Alhamdulillah. Bulan November ya Pak. Saya daftar bulan November. Selang beberapa jam, kan ada tiga tuntutan ya. Satu dicek administrasi, kedua dicek akun kita, konten kita, ketiga lulus verifikasi. Itu mulai dari bulan April aktifnya? Aktifnya saya itu April 2020, kemudian berhasil monet di bulan November. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan ya? Sebetulnya nggak 8 bulan sih ya, jadi pendek sebetulnya. Karena durasi 8 bulan itu, 3 bulan itu saya mencari jati diri istilahnya Pak. Penyesuaian konten saya ini apa sih? Harus apa sih video yang saya tampilkan? Jadi adanya dulu ya, adanya pokoknya ada konten upload, konten upload baru nanti tinggal menyesuaikan. Betul, yang penting kan tujuannya tadi Pak, tujuan awal saya yang intinya keilmuan saya atau materi saya itu tersampaikan melalui media, gitu Pak, melalui media online, ya dalam hal ini sosial medianya YouTube. Gitu, Pak. Nah, kemudian di bulan Juni-Juli, akhir Juli lah ya, yang pada saat itu pandemik sangat kencang sekali, ya Juni-Juli itu kencang sekali. Saya bergaining, saya ketemu beberapa rekan yang saya sebut adalah mentor saya, dalam artian yang bisa meng-guide saya, yang bisa membimbing saya gitu. Jadi mentor juga ya? Jelas Pak, jelas. Segala sesuatu kalau kita tidak ada istilahnya, kalau kata kita mau guru ya, atau kata kita mau pembimbing ya, skripsi aja kalau tidak dibimbing, lalu gimana Pak? Bisa lulus Pak, kan? Nah, di situ saya ketemu beberapa rekan saya. Salah satunya ini sebelah saya Pak Sugeng Lubar ya, sebelah saya Pak Sugeng Lubar. Nama akunnya SG Lubar. Nama channel ya Pak ya? Nama channelnya SG Lubar ya. Saya tahu gitu. SG itu singkatan Sugeng Lubar gitu. Ketemu beliau,
gitu kan. Kemudian saya coba belajar video editing, ya kan. Kemudian saya bergaining dengan beliau, ngobrol-ngobrol, bukan hanya ngobrol biasa, intens kita ngobrol. Terus kita bagaimana meracik dan memanage dalamnya YouTube, Yeah. bukan hanya menampilkan, bukan hanya mengedit, Yeah. bukan hanya subscribe saja yang kita cari, bukan seperti itu. Dan alhasil saya dipandu oleh beliau, dan saya pada saat masuk ke dunia YouTube dengan dibimbing oleh beliau, waktu itu posisi saya itu 157 pas 151. 150. Kemudian jam tayang saya itu masih 1000 lebih, Pak. 1200-an lah jam tayang saya. Karena kan target monetisasi itu bukan hanya kita dalam artian secara administrasi YouTube-nya itu memang sesuai konten, kemudian secara isinya pun tidak mengandung sara, pornografi, itu kan dilarang oleh YouTube, bisa di-banned. Dan yang paling penting tidak boleh mengambil hak cipta. Klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu sangat penting, langsung di-banned oleh YouTube. Berarti kita hindari itu ya. Sangat harus. Sara, klaim hak cipta. Dan pornografi. Itu nggak boleh, itu langsung di-banned sama YouTube. Jadi saya bergabung dengan grup ya, grup waktu itu Akademi Kreator kalau tidak salah namanya. Akademi Kreator. Namanya itu ada 3 grup itu waktu itu untuk cara bagaimana kita mendulang subscribe organik dan jam tayang organik, gitu kan. Organik itu penting, kenapa? Karena organik itu langsung menyangkut kepada pemilik akun. Gitu. Jadi ada juga sih yang beli, ya ada yang buat view, bos view ya, jadi nge-browse view-nya tinggi langsung, tapi itu janganlah kalau bisa, hindarilah seperti itu. Kenapa? Jadi begini, saya pernah coba Pak, saya menggunakan mesin waktu itu, saya coba dari luar negeri mesinnya, saya coba karena ada testing di situ boleh dia dikasih 1 pekan untuk testing, baru saya berbayar. Saya coba dalam sepersekian menit Pak, saya itu naik 50 subscribe, tinggi sekali kan, sepersekian menit naik. Tapi selang 24 jam dibabat habis Pak. Babat habis, hilang gitu? Hilang. Hilang sebanyak, nambah malah, bukan 50 yang hilang, 70 hilang, termasuk punya saya. Bawaannya hilang. Nah itu, akhirnya saya baca-baca artikel, saya baca-baca sumber gitu kan. Ternyata tidak boleh, kalau bisa dan kalau diharuskan itu organik saja gitu. Oke, kalau bermain YouTube itu kan biar lebih cepat rating publikasinya naik ya, itu tips apa yang sebaiknya kita manage dalam mainkan YouTube Pak? Baik, jadi begini, yang saya paling utama itu ada dasarnya dulu. Jadi konten kita kemana? Apa sih konten kita muatannya? Nah, dalam hal ini saya muatan konten saya itu 3, teknologi, informasi, dan pendidikan. Tiga konten. Mungkin teman-teman ada lagi. Kalau saya kan namanya saintik nantinya masuknya di YouTube kan. Ada yang nanti macam-macam, yang lain juga ada masak, ya kan, ada mekanik, bengkel segala macam. Dan ada yang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi itu masuknya ke sains juga. Banyak lah parameter atau atribut dari sebuah konten kita nanti masuk kemana, itu harus kita arahkan Pak. Kita ke sains ya sains, kita ke olahraga ya olahraga, kita ke makanan ya makanan, kita ke produk ya produk gitu. Berarti tentu dasarnya adalah pilihan dari hobi mungkin ya. Hobi dari talentnya, kemampuannya gitu ya. Nah, dalam membuat judul ini saya menggunakan tagline. Tagline itu penting sekali. Kenapa? Karena dalam tagline itu nanti pada saat orang search atau mencari, tagline itulah yang akan nanti tampil. Gitu. Jadi teman-teman, saya perhatikan beberapa ada yang menggunakan tagline-nya itu bukan tagline yang diisi malah, tapi lokasi. Dan saya dalam upaya untuk meningkatkan rating di SEO Search Engine Optional,
Itu saya mengarahkan 10 akun. 10 akun. 10 akun. Milik Bapak sendiri? Bukan, jadi 10 akun organik. Organik. Dari ponakan saya. Malah kalau saya itu sih ada 15 sebetulnya, bukan 10 akun ya. Karena ponakan saya itu ada 20, Pak. Ya. Nah, itu semuanya saya perintahkan untuk view menggunakan SEO, Pak. Gitu. Dia ketik judul video saya di browser. Bukan dari YouTube. Bukan dari YouTube aplikasi, bukan. Tapi dengan browser, dalam hal ini Google. Karena kan YouTube itu diakuisisi oleh Google, Pak. Akan mudah AI-nya nanti artificial intelligence si Google itu akan membaca dan akan mendirect tulisan atau nama judul kita itu mudah kalau sering di view. Dan kalau judulnya unik, dia akan cepat naik, Pak. Unik itu seperti apa? Jadi judulnya itu belum ada kalau bisa. Judulnya belum ada. Apa justru malah dia akan terlewat? Karena kan lebih banyak orang nyari judul yang tenar-tenar. Itu maksudnya di mana? Mungkin begini. Pikir lagi. Kalau trik saya kenapa saya ambil unik? Google itu kan punya yang namanya search engine, mesin pencari. Dia dalam hal ini dia punya machine learning. Gitu. Machine learning inilah yang memiliki algoritma untuk membaca hal-hal yang unik. Gitu. Contoh, saya waktu itu membuat judul lark meeting, video conference. Itu sempat menyentuh sampai 900, Pak, awal-awal. Sempat sampai 900, belum sampai 1 pekan itu waktu itu. Karena waktu itu lark meeting baru. Karena yang udah ada itu Google Meet, Zoom meeting, lark meeting belum ada. Saya buat lark meeting. Dan sampai saat ini beberapa bulan, alhamdulillah walaupun tidak signifikan, tapi dia posisinya itu bersaing dengan judul-judul dari luar. Dia di posisi 2. Kenapa? Karena judul-judul mereka hanya video lark meeting video. Saya tambahkan conference di situ. Gitu. Jadi ada sub uniknya, Pak. Ada diferensiasinya, ada pembeda dengan judul yang lain. Tapi masih dalam konten tersebut. Gitu. Jadi temanya sama. Gitu. Cuma ditambahkan saja. Itu bisa menjadi identitas mungkin ya, Pak, ya? Betul. Kalau kata orang-orang penulis para pasel lah, Pak. Ditambahkan gitu kan ya. Tidak keluar dari konten. Nah, itu selalu saya lakukan, hal-hal itu selalu saya lakukan. Dan kalau bisa, kalau memang Anda punya atau memiliki suatu lembaga besar, contoh sekolah atau lembaga-lembaga lain, itu dalam deskripsi atau tag, tuliskan, Pak. Tuliskan nama itu, tuliskan dalam deskripsi maupun tag bawah, Pak, ya, tag yang di bawah itu. Judul, deskripsi, tag semua ada di situ. Ada. Dituliskan. Contoh saya durasi waktu itu 1 menit tentang budidaya empang, empang terpal. Karena saya keluarga memiliki sebuah yayasan pendidikan. Saya tuliskan di tag bawahnya itu, Pak. Yayasan Pendidikan Arya Jasantika. Manakala orang mencari Yayasan Arya Jasantika, video saya ikut. Karena ke direct, Pak. Ke direct dia. Karena yang ini memang banyak yang orang masuk, karena ke websitenya. Yang ini video saya, karena sinkron. Yang saya bilang tadi, karena YouTube ini diakuisisi oleh Google. Dia satu gitu. Satu big data gitu loh. Satu big data gitu. Makanya mudah dia akan mendirect. Baik. Gini, sebenarnya orang kan ber-YouTube awalnya kemanfaatan punya kemanfaatan ke publik. Namun bergeser sudah mulai memandang ke reward atau profit kan seperti itu. Itu nggak bisa dipungkiri itu masyarakat. Nah, dengan reward yang ada di YouTube, menurut Pak Taufik sendiri, apa sih yang bisa masyarakat perbuat atau lakukan sehingga bisa menambah pundi-pundi keuangan mereka, mungkin seperti itu, menambah kesejahteraan, penghasilan. Itu bagaimana sampai kok bermain YouTube seperti itu bisa menambah pundi-pundi? Apakah itu sebuah fiksi atau memang nyata padanya? Baik, sebelum saya mengarah kepada reward atau
pendapatan dari YouTube, Ya. saya mau berikan ucapan dulu kepada rekan saya di sebelah saya ini, Pak Sugeng Ubar. Ya saya nggak tahu sekarang bawa pinnya tidak, saya nggak tahu kalau bawa pinnya bisa ditunjukkan. Jadi selamat ke beliau ini ya, rekan-rekan kita applause ya ke Terima kasih. rekan-rekan ini, Pak Sugeng Ubar. Beliau sudah mendapatkan PIN ya dari Google AdSense ya, beliau sudah dapat PIN. Dengan PIN itulah kita bisa mengambil penghasilan kita dari YouTube. Dan sebenarnya saya juga banyak belajar dari Pak Taufik. Seperti itu sebenarnya. Karena Pak Taufik itu punya basic ya, dasar di IT, sehingga dari apa namanya respon-respon beliau ini saya ambil pelajaran, jadi saling belajar gitu. Saya nggak tahu kalau Pak Taufik itu belajar ke saya, padahal saya ngambil ilmu dari Pak Taufik itu banyak sekali. Jadi gini ya teman-teman, saya tidak cerita trik-trik saya mendalam. Saya menyalahi suatu budaya sebetulnya. Sampai saya waktu itu sebetulnya duluan beliau ini waktu itu di angka 700 Pak. Saya baru di angka 400 subscribe-nya. Beliau jam tayangnya 2000, saya cuma 1800-an. Tapi saya bermain, gitu kan, saya melihat kondisi kaitan dengan pasar, kebutuhan, terus tren topik tadi. Akhirnya saya pakai itu, ya. Dan saya main juga di jam tayang, itu yang penting. Saya nggak tahu kenapa, gitu. Tiba-tiba saya monet duluan, gitu. Saya monet duluan. Kalau punya murid yang pinter, yang cerdas. Saya monet duluan dari beliau, padahal beliau yang bawa saya, bimbing saya. Dan saya monet duluan, tapi beliau udah punya PIN duluan. PIN saya mau keluar, saya punya PIN duluan. Jadi satu-satu gitu. Saya monet duluan. Saya monet duluan, beliau dapat PIN duluan. Mudah-mudahan saya juga dapat PIN duluan. Iya, amin. Soalnya gini, kalau meskipun view-nya banyak, dolarnya banyak ya, tapi ketika belum bisa dapat PIN, ya dolarnya nggak bisa masuk ke rekening, nggak bisa diambil. Jadi nggak dilihat doang, kan sedih. Berarti bukan cerita fiksi ya? Enggak. Bisa diyakinkan pada masyarakat, pada publik? Ada kalau yang sudah monetize ya, sudah monetize, tapi dengan syarat ya 1000 lebih ya. 1000 subscriber? Lebih Pak. Ya. Kan lebih. Kan Pak Sugeng sendiri yang bilang saya lebih Pak Taufik. Jangan 1000 mentok, lebihkan. Kalau bisa 100 lebihnya. Ya. Jadi saya kerjakan 1000 lebih, 1100, 1200 itu. subscriber. Jadi viral video saya itu pada saat saya dengan beliau nih, saya dibantu beliau membangun SPADA, sistem pembelajaran daring di kampus. Wah, video saya viral itu. Gitu. Termasuk saya juga belajar. SPADA. Videonya viral, 8.000, 5.000, 2.000 dia yang nonton. Gitu. Soalnya nontonnya berulang-ulang. Betul. Nggak ngerti. Iya, utuh. Nggak ngerti. Padahal pendek-pendek Pak ya? Iya, pendek-pendek. Padahal cuma 5 menit, 6 menit. Pendek-pendek. Tapi ada apa namanya? Ada sebuah pesan kalau video panjang bikin orang boring. Itu memang salah satu seperti itu. Berarti triknya salah satu seperti itu. Betul Pak, betul. Jadi jangan melebihi 15 menit atau 20 menit lah, kasihan gitu. Kita buat berseri saja gitu. Kita buat berseri. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong nih, tadi kan sudah monet, view-nya banyak. Nah, otomatis kan itu penghasilan dolar muncul ya. Itu tiap hari, tiap bulan. Terus bagaimana bisa diambil atau enggak ini? Gimana cara ngalirnya nih? Saya tidak bicara mulus dan tidak bicara berbunga-bunga ya, dalam artian mengajak-ngajak saja. Tapi ini saya bukti dan memang ini saya praktikkan sendiri gitu kan, dan saya alami sendiri gitu. Alhamdulillah dengan setelah monetize gitu kan. Tapi dan ingat ya, kalau sudah monetize iklan pasti muncul. Kita tidak bisa menutup iklan. Kalau sudah monetize, saya tidak mau nyantumkan iklan, itu nggak mungkin. Karena dengan monetize itu kita rekanan dengan YouTube gitu loh. Dan YouTube itu memasang ingin ada keuntungan dari kita, jadi nanti kan bagi hasil kita dengan YouTube gitu. Nggak mungkin dong nggak ada iklan, orang toh duitnya dari iklan. Artinya kalau sudah monet pasti ada iklan. Ada iklan.
pasti dapat keuntungan. Iya, gitu. Nah, terus gimana caranya nih supaya dari keuntungan itu bisa masuk ke rekening pemilik konten? Nah, itu yang masih. Setelah itu kita sudah monetize, kita cek, kita daftar AdSense, ya. Kita buka AdSense, kemudian kita daftar pakai menggunakan akun kita, akun yang kita gunakan, betul Pak Sugeng. Akun di channel. Kita buka, kita isi, kita lihat apakah sesuai dengan biodata kita. Nah, kita isi, kita lengkapi sesuai dengan KTP kita, dan KTP-nya itu kita publish di situ, kita upload di situ dengan format JPEG, ya. Jangan sampai salah. JPEG-nya jelas juga. Jelas juga. Jangan sampai ada potongan atau apa, dan harus asli, jangan hitam putih, harus berwarna. Nah, karena ada kasus teman saya hitam putih itu dikembalikan lagi. Pasti ditolak. Betul, ditolak. Nah, setelah itu kirim ke sana bisa 2 bulan atau bisa 4 sampai 3 bulan pun bisa. Itu nanti Google akan mengirimkan PIN yang sudah diterima oleh Pak Sugeng ini, sudah terima PIN-nya. Sudah. Nah, nanti dengan PIN itu kita bisa melakukan pencairan dana yang masuk ke kita. Upayakan iklan itu kalau bisa ya kita berdoa saja iklannya iklan yang bagus-bagus. Pasti YouTube itu menyantumkan iklan sesuai dengan konten. Pasti itu. Dengan judul pun bisa. Saya pernah mengalami dan sampai sekarang pun mengalami bahwa YouTube itu akan memberikan video iklan itu sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul. Contoh, saya membuat video judulnya itu 2 ya, yang saya lihat cirinya perbedaannya. Satu daring, pembelajaran daring, satu pembelajaran daring guru dan siswa. Isi video itu iklannya beda Pak. Iklannya beda. Jadi ada kesesuaian dengan konten video kontennya. Karena YouTube pada saat kita upload dia akan minta waktu 2-5 menit untuk menyesuaikan iklan. Betul Pak. Gitu. Untuk menyesuaikan iklan. Nah, yang guru dan siswa itu daring, iklan itu kebanyakan iklan pendidikan anak-anak Pak. Pendidikan anak-anak Pak. Saya lihat tadi, ya. Selama ini saya lihat. Terus yang pada saja simulasi daring saja itu umum Pak. Ada otomotif, ada kosmetik, ada. Tapi lebih banyak adalah kaitannya dengan edukasi. Kembali lagi, tadi dapat PIN, kemudian dari PIN itu verifikasi ya. Betul. Setelah itu? Nah, setelah verifikasi nanti kan kita akan mencantumkan nomor rekening bank. Gitu. Dari rekening bank itu kita bisa mengambil uang kita melalui PIN yang dikirim oleh Google. Baik. Jadi saran saya adalah teruskan saja, fokuskan ya. Bagi yang mohon maaf, bagi yang memang sekarang rekan-rekan tidak memiliki atau kesibukannya belum padat, gitu. Ayolah kita berkarya secara media, secara digitalisasi. Dengan mengupload konten-konten video yang positif, membangun dan inovatif ya untuk masyarakat khususnya. Jadi jangan maaf ya, jangan hanya asal-asal jadi saja gitu. Jadi harus berbobot, isinya itu video bermanfaat, menarik ya, dan sangat membangun masyarakat. Dan saran saya jangan putus asa Pak. Baik itu dolar dipangkas, baik itu kita turun subscribe-nya, jam tayang sih nggak bakal turun Pak, jam tayang nggak bakal turun, subscribe dan dolar pasti turun, pasti ada penurunan, itu jangan putus asa. Penurunan itu mungkin salah satunya bagi hasil. Kalau subscribe itu mungkin orang keluar sendiri atau mungkin akunnya udah mati. Betul. Itu. Kalau dolar itu bagi satu pertanyaan, kira-kira biasanya sekarang deh. Untuk perharinya itu berapa dolar yang bisa masuk ke kantong? Saya rata-rata untuk pemain pemula, pemain awal. Pemain pemula itu kita lihat itu iklan dari luar negeri atau iklan lokal. Kalau luar negeri? Luar negeri bisa dapat 15 dolar sampai 20 dolar per tahun, per bulan, per hari 15 dolar per hari. 15 sampai 20 dolar dapat. Kalau rupiah sekarang berapa? 14.000 ya? 14 lebih Pak. Karena saya ngitung tadi pagi, saya dapat 15 dolar saya tadi pagi. Saya hitung dengan rupiah, hitungan dia dengan hitungan saya sama, lebih tinggi dia. Berarti 14 lebih. 14.500 katakanlah. Gitu. Kali
$15 kali 30 hari sebulan. Nah, silakan aja teman-teman ya. Lumayan. Teman-teman hitung sendiri Lumayan saja. bisa buat beli apa? Beli apa? Es krim? Ya, bisa ngebeli. Jalan-jalan. Silakan Minum di hotel. umroh ke haji, wisata itu silakan. Ini kalau senangnya itu kalau punya rekan ulama yang Pak Sugeng ini sering ceramah loh, sering ceramah dia. Oke, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan datang ke Poros Literasi. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa jadi daging bermanfaat untuk kita semua. Terus berkaya dengan Poros Literasi, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan waktu.